Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kesehatan dan membalas semua kebaikan Ustaz. Amin. Ustaz, bagaimana seharusnya sikap seorang anak yang dilarang mencari ilmu untuk bekal akhirat di atas manhaj salaf oleh sang ayah dengan dalih tidak usah terlalu fanatik? Ana sudah berusaha mengenalkan manhaj salaf melalui saluran televisi Roja dari YouTube, namun sempat ditegur, ganti ceramahnya, cari ustadz yang lucu saja. Mohon arahannya dan mohon doakan ayah ana agar diberi hidayah. Masya Allah jamaah. Iya, antum harus banyak berdoa buat orang tua antum. Tadi, ketika antum mulai mengenal ajaran Islam, Islam ini udah lama di Indonesia jamaah. Islam ini masuk Indonesia dikatakan pada abad keberapa? Abad ke-1, ke-2 Hijriah dikatakan sudah masuk. Oke, itu masih sedikit, kemudian semakin banyak. Tapi bisa antum bayangkan, kenapa jilbab itu baru booming tahun 90-an? Kan berarti ada sesuatu. Umat Islam hidup bertahun-tahun di Indonesia nggak pakai jilbab. Ada apa sebenarnya? Apakah kemudian muncul jilbab itu bid'ah? Kenapa? Lawang dulu nggak ada orang pakai jilbab, nggak ada. Berarti jilbab itu bid'ah karena hal baru. Iya, hal baru sebenarnya nggak baru. Al-Qur'annya itu sudah diturunkan dari dulu. Surat Al-Ahzab, surat An-Nur berkaitan dengan jilbab itu dari dulu. Cuma kitanya nggak ngerti. Maka nih orang tua memang ketika dia mengatakan kepada anaknya jangan terlalu fanatik, memang nggak boleh terlalu fanatik. Tapi kita perlu masuk Islam secara kafah dan bukan fanatik. Karena istilah fanatik selalu buruk. Orang itu kalau ngomong fanatisme selalu sesuatu yang buruk. Enggak, ana nggak fanatik, Mbak. Ana cuma ingin Islam yang kafah, yang sebenarnya. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Maka antum pelan-pelan tunjukkan bahwasanya antum tambah baik. Akhlak ini penting sekali. Insya Allah kalau antum tambah berbakti sama orang tua, sebelumnya antum biasa keluar tanpa izin orang tua. Setelah antum ngaji, antum selalu pergi izin. Datang selalu cari abahnya. Assalamualaikum ayah. Salaman sama abahnya, hormati orang tuanya. Antum setiap keluar rumah, sandal di depan rumah antum rubah semuanya. Biasanya orang kalau masuk rumah sandalnya menghadap ke rumah kan. Antum sejak sekarang nih sejak dengar ini, kalau pulang ke rumah sandalnya abah sama ummi itu dibikin menghadap ke dia. Jadi kalau keluar selalu langsung pakai sandal. Ini perubahan yang ringan, tapi orang tua melihat anakku kok berubah gitu loh. Ini urusan yang ringan, tapi urusan akhlak. Orang melihat perubahan yang nyata. Bukan hanya dalil. Kita kadang-kadang kan dalil. Ayah, ini ada dalilnya. Ana bacakan dalilnya. Qala Allah Ta'ala. Dia sampaikan mamanya. Bukan itu yang diinginkan orang tua. Orang tua ingin perubahan yang nyata di diri anak itu. Ketika berbicara tidak mengangkat suaranya. Ketika makan di rumah selalu berusaha bagaimana ayahnya lebih dahulu daripada dia makan. Karena ada anak-anak yang makan bapaknya belum selesai, anaknya udah selesai. Itu termasuk etika yang kurang baik. Kau makan, temani ayahmu, temani ibumu. Mereka selesai baru kau selesai. Ini termasuk akhlak yang kalau kita tunjukkan sama mereka, insya Allah orang tua akan melihat anakku tambah baik sekarang ini. Barakallahu fikum.